Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Yudi Eka Paminongan Sitanggang dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Metodis Indonesia dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan portofolio aplikasi yang baik. Nah, di sini saya sudah memiliki salah satu contoh dari portofolio, yaitu contoh portofolio aplikasi pada perguruan tinggi XYZ. Nah, portofolio ini dibuat oleh Deima K. Satyareni. Nah, yang pertama kali kita harus perhatikan dalam pembuatan portofolio yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan yang baik, pasti kita akan melihat seperti ini. Nah, perguruan tinggi merupakan suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sebagai salah satu institusi bisnis yang bergerak dalam bidang jasa. Pendidikan tidak lepas dari jangkauan globalisasi. Peran sistem informasi dan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan suatu institusi bisnis sangat dibutuhkan dalam era globalisasi saat ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke tinjauan pustaka. Nah, sebelum dilakukan penelitian ini, sudah ada beberapa orang yang melakukan pendahuluan atau duluan untuk terlebih dahulu untuk membuat portofolio seperti ini. Nah, pertama, beberapa penelitian telah dilakukan untuk membahas portofolio aplikasi. Di antaranya adalah peneliti membahas tentang pembuatan portofolio aplikasi mendatang pada perusahaan jasa konstruksi, model strategi sistem informasi teknologi informasi menggunakan Word dan Paper, dan metode analisis menggunakan analisis SWOT, analisis balance scored, analisis critical success factor, analisis value chain, dan analisis portofolio McLaren. Hasil penelitian berupa portofolio aplikasi yang akan menjadi dasar perencanaan sebuah perusahaan. Nah, kita langsung saja masuk ke portofolio aplikasi. Nah, di poin B, portofolio aplikasi. Portofolio aplikasi adalah salah satu bagian dari perencanaan strategi sistem informasi atau teknik informasi, di mana di dalamnya rangkum pemetaan sistem informasi yang ada sekarang atau situasi saat ini dan potensinya. Aplikasi sistem informasi mendatang yang nantinya akan digunakan oleh sebuah organisasi untuk mendukung kinerja. Nah, ini dibuat portofolio ini digunakan untuk membuat pemetaan. Jadi di masa akan datang akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Dan di sini ada di poin C kita dapat menemukan model strategis sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa model yang terdiri. Yang pertama itu analisis lingkungan bisnis internal. Nah, analisis ini mencakup aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai organisasi. Selanjutnya, ada analisis lingkungan bisnis eksternal. Analisis ini mencakup aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing organisasi. Yang ketiga adalah analisis lingkungan. Analisis ini mencakup kondisi organisasi dari perspektif bisnis saat ini. Selanjutnya ada analisis lingkungan SI atau TI eksternal. Analisis ini mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatan serta perguruan tinggi SI atau TI oleh kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Selanjutnya, tahapan keluaran pada model ini merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen portofolio aplikasi yang terdiri dari, di sini ada dokumen portofolio itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu strategi SI atau sistem informasi. Bisnis strategi ini mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan sistem informasi atau teknik informasi untuk mencapai sasaran bisnis, portofolio aplikasi, dan gambaran arsitektur informasi. Yang kedua ada strategi TI. Strategi ini
mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelola teknologi dan sumber daya manusia atau SITI. Selanjutnya, yang ketiga ada strategi manajemen. Strategi ini mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI atau TI. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Di poin E-nya kita dapat melihat ini ada analisis McFarlane Strategy Grid. McFarlane digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Nah, di sini ada gambar pemetaan. Di gambar 1 itu kita dapat melihat pemetaan dari McFarlane Strategy Grid. Strateginya, aplikasi yang krisis untuk mendukung strategi bisnis yang akan datang. Itu adalah strategi yang akan dijalankan pada metode McFarlane ini. Selanjutnya, high potential atau potensi tingginya, aplikasi yang mungkin penting dalam mencapai sukses ke depan. Nah, ini yang diharapkan atau potensi yang akan kita dapatkan dari pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya ada key operasional atau kunci operasionalnya. Aplikasi yang dipakai dan kesuksesan organisasi tergantung aplikasi ini. High potential dan strategi ini memerlukan key operasional ini sebagai penentunya, atau pembuatan aplikasinya inilah sebagai penentu. Selanjutnya ada aplikasi yang bernilai tetapi tidak krisis dalam mencapai sukses. Nah, ini adalah support yang diharapkan dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, metode penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada metode penelitian. Nah, di sini ada tabel skema alur yang terlihat pada gambar 2. Nah, di sini ini gambar 2 nih. Ini merupakan skema alur yang dibuat untuk PT XYZ. Nah, kita dapat melihatnya di gambar 2. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berikut hasil matrik dari analisis SWOT pada lingkungan internal dan eksternal PT XYZ. Terlihat pada tabel 1. Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis lingkungan bisnis internal dan eksternal untuk menentukan posisi PT XYZ, digunakan untuk arahan strategi yang dapat dilakukan PT XYZ dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya kondisi aplikasi ini yang dimiliki PT ini berdasarkan hasil aplikasi analisis kondisi internal dengan menggunakan metode McFarlane ini. Kita dapat lihat dari gambar 3. Di sini ada portofolio saat ini. Nah, di sini ada strategi, website penggunaan perguruan tinggi XYZ, web fakultas, SI jurnal atau jurnal online. High potensialnya adalah penerimaan siswa baru. Key operasionalnya SIAKAT atau sistem akademik. Selanjutnya digital library dan KRS online. Nah, supportnya ada aplikasi fingerprintnya. Nah, di sini selanjutnya kita melihat tabel 1 ini adalah hasil matriks SWOT yang telah dibuat. Nah, kita dapat membacanya di sini. Adapun hasil identifikasi kebutuhan aplikasi berdasarkan matriks SWOT terlihat pada tabel 2, dan portofolio aplikasi berdasarkan McFarlane berdasarkan Strategy Grid terlihat pada gambar 4. Nah, strateginya tadi sudah kita lihat di tabel 2. Nah, selanjutnya ini adalah gambar portofolio yang akan datang. Di sini selanjutnya kita akan perlu melihat potensi yang akan datang, portofolio yang aplikasi yang akan datang. Nah, di sini ada strategi. Yang pertama, website perguruan tinggi XYZ, website fakultas, sistem promosi, sistem alumni dan tracker. Nah, di sini ada banyak strategi yang akan dijalankan. Selanjutnya, high potensial, SI, penerimaan mahasiswa baru, sistem informasi pengelolaan sumber daya manusia, dan sistem rekrutmen. Selanjutnya ada key operasional. Nah, di sini ada key operasional, ini adalah aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan.